Halo semuanya, selamat siang. Pada video saya yang nomor 80, kita sudah belajar bagaimana membuat animasi dasar ya. Nah, pada video kali ini saya ingin menunjukkan pada kalian bagaimana kita membuat animasi dengan menggunakan animated builder dan juga animated widget. Sebelum saya menjelaskan materi hari ini, ada yang kelupaan di video saya yang nomor 80, itu tuh di sini. Jadi di main page state, selain init state, kita juga harus ngasih dispose. Di sini kita harus mendispose si controllernya. Supaya kita nggak memory leak ya. Jadi memorinya nggak habis. Jadi setelah selesai dipakai, controllernya itu harus didispose. Sudah, begini aja untuk yang di video 80. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat animasi dengan menggunakan animated widget. Kita ke bawah, kita buat kelas, namanya rotating container. Jadi kita akan buat ulang kontainer yang sudah kita buat pada video sebelumnya, tapi dengan menggunakan animated widget. Ini extends animated widget. Untuk animated widget ini, kita butuh dua parameter. Jadi kita buat konstruktornya. Kita akan minta animation double. Nah, supernya ini kita masukkan key-nya, yaitu key. Terus, listenable-nya itu double animation, titik koma. Si animated widget ini, dia punya yang namanya listenable di konstruktornya ya. Listenable itu biasanya berupa animation atau change notifier. Nah, sekarang yang kita masukkan adalah animation yang tipenya double. Kenapa double? Karena kita ingin menganimasikan yang rotasi itu ya, jadinya 0 sampai 2pi. Jadi kita pakai double. Nanti setiap kali nilai dari animasi tersebut berubah, maka si method build ini akan dipanggil ulang. Jadi seperti di set state. Dia akan merender ulang tampilan untuk si animated widget ini, si rotating container. Nanti tinggal kita tentukan yang mau di-build itu apa. Sekarang kita buat di sininya. Seperti ini. Lalu yang di-return itu adalah transform. Angle-nya itu kita ambil dari animation, titik value. Child-nya kita buat container. Width-nya kita kasih 50. Height-nya kita kasih 50 juga. Color-nya color titik red. Titik koma, shift alt F. Kita save. Sekarang kita ke atas. Ini codingan kita yang sebelumnya ya. Ini adalah kontainer yang kita rotate pada video sebelumnya. Ini kita hapus saja. Jadi di dalam main page, itu ada center, bodinya. Child-nya itu saya kasih kolom. Children. Nah, ini rotating container. Kita masukkan double animation-nya ya. Itu namanya di sini tuh ini, animation. Kita ke bawah dulu, kita buat jadi optional parameter ya. Gini. Shift Alt F. Di sini main axis alignment-nya kita kasih space evenly. Kita save, kita F5. Nah, ini udah jadi ya. Jadi seperti ini tampilannya ya. Ini kita buat dengan menggunakan animated widget. Oke, kita kembali lagi. Yang berikutnya, kita akan buat dengan menggunakan animated builder. Dengan menggunakan animated builder ini, kita bisa memisahkan antara si animasinya itu dengan widget yang kita animasikan. Jadi, antara rotasinya itu, animasi rotasinya ya,
dengan si kontainernya. Itu kita bisa pisahkan. Jadi nanti si rotasinya itu bisa kita ganti-ganti. Oh, saya nggak mau muterin kontainer, tapi saya mau ganti jadi untuk merotasi apa gitu. Bisa seperti itu. Jadi kita bisa pisahkan. Sekarang kita coba buat ya. Kita ke bawah. Kita buat dulu untuk animasi rotasinya. Kita buat stateless widget. Namanya rotation transition. Seperti biasa, di sini saya punya widget, ini child. Si child ini adalah widget yang akan dirotasinya. Jadi nanti kita isi dengan kontainer. Lalu yang kedua, kita butuh animasinya ya. Animation double. Di sini kita buat konstruktornya. Lalu di sini yang kita return itu adalah animated builder. Animation-nya itu si double animation ya. Lalu di sini kita tambahkan juga child. Child-nya itu adalah child yang ini. Nah, si child ini akan dibuat di awal-awal, tapi hanya satu kali. Jadi, nanti ketika ada perubahan di double animation ini, si child ini nggak akan di-build berkali-kali. Ini dapat meningkatkan performance dari animasi kita. Nah, berikutnya builder. Builder itu akan membutuhkan metode yang parameternya itu adalah konteks, lalu child yang diberikan di sini. Nah, sekarang kita tinggal ke atas. Di sini, di children-nya si kolom, kita tambahkan lagi ya. Yang kedua itu kita kasih rotation transition. Double animation-nya itu animation juga. Child-nya, nah ini child yang mau kita rotate ya. Kita kasih container misalnya. Ini ukurannya 100. Height-nya juga 100, color-nya color titik purple. Shift Alt F, kita save, kita lihat ya. Nah, sekarang bisa kalian lihat ya, animasinya sudah bisa berjalan, dan si widgetnya kita masukkan secara terpisah ya di luar nih. Jadi bisa kita ganti apapun. Coba kita ganti ya di sini ya. Misalnya di sini saya ganti jadi teks. Kita save, kita lihat. Nah, muter ya. Jadi seperti ini. Dengan menggunakan animated builder tadi, kita bisa buat seperti ini. Jadi dipisah antara transisi dengan widget yang akan dilakukan transisinya. Jadi lebih enak ya. Jadi bisa dipakai berulang-ulang. Oke, jadi seperti ini caranya membuat animasi di Flutter dengan menggunakan animated widget dan juga animated builder. Semoga dengan video ini kalian sekarang sudah dapat membuat animasi dengan lebih efisien lagi, dengan performance yang lebih bagus lagi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.